Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil sekarang di Zero Knowledge Podcast. Kita akan podcast ritual ya dari Zero Knowledge Podcast. Berarti Super Bowl preview. Berarti tahun ini Super Bowl 56 preview antara Cincinnati Bengals melawan Los Angeles Rams. Super Bowl yang AFC ini gak diprediksi, yang NFC sebenarnya agak predictable sebenarnya. Iya, predictable ya. Predictable. Tapi menurut gue ini Super Bowl 56 narasinya sangat bagus ya, karena nih dua QB pertama kali main di Super Bowl. Yang satu QB-nya masih muda, yang satu QB-nya udah rada-rada tuir tapi mainnya masih bagus. Ya kesiksa Pak di Detroit, kasihan dia. Detroit itu hellhole buat semua pemain sih itu. Iya, aduh. Makanya Bener. jadi kita bakal preview. Nah, ini pastinya kan kalau kalian sering nonton podcast kita kan biasanya gua sama Oka mulu ya. Nah, ini kita ada kehadiran dua fans ini. Yang satu sebenarnya fans Saints, tapi QB-nya Bengals itu lulusan LSU itu Louisiana State University. Dan timnya Bengals tuh juga banyak banget ya yang punya rootnya sama New Orleans, bukan cuma LSU doang tapi sama Saints juga loh sebenarnya. Oh iya, boleh juga ya, mantan pemain Saints-nya ada 3 ya. Iya, 3. Von Bell, Eli Apple, Trey Hendrickson. Nah, ini ada Edley di sini. Halo, Ed. Halo dia. Thank you for Nah, inviting. ya, jadi sebenarnya Atli ini adalah fans Saints, tapi mewakilkan Bengals karena masih ada koneksinya itu ya, Louisiana sama Bengals, karena tadi yang kita udah bilang kan, Burrow kan dari LSU ya kan. Jamar Chase juga LSU. Buset dah, banyak banget LSU ya. Terus Pemainnya tadi banyak yang desain dari Saints. iya, apalagi kemarin yang menurut gua yang kehilangan paling gedenya Saints ya, yang pas Trey Hendrickson pergi ke Bengals ya kan, tuh huge loss. Ternyata Hendrickson pindah ke Bengals, mainnya tetap bagus, malah lebih bagus ya daripada Saints ya. Nah, satu lagi ini ada fans Rams nih, yang ini dia juga di olahraga lain ini ya, LA Mania ya. Wah, parah di banget. NBA Los Angeles juga. LA semua ya. Iya, kayaknya hampir semuanya fans Los Angeles. Nah, ini ada Yoga di sini. Yok. Yoga, what's up Yoga? Nah, nih. Dia fans Rams. Jadi nanti ini ada perwakilan dari fans Bengals sama fans Rams. Nah, nanti mungkin Oka yang bakal menjadi penengah gitu kalau misalnya ada debat gitu. Nah, tapi Debat ya. sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa yang nonton subscribe ke konten sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini karena ini lagi mau Super Bowl. Oke. Kelar Super Bowl tuh kelar Super Bowl NFL gak sepi karena free agency pergerakannya bakal gila, apalagi ini free agentnya banyak yang bagus, apalagi di WR, ya kan? Nah, terus juga semua sosial media kita jangan lupa follow biar lu nonton NFL nggak sendirian aja di Indonesia. Oke, tapi sebelum gua masuk ke preview, gua mau bacain beberapa berita ya, berita-berita NFL kemarin itu. Beritanya NFL mulai musim 2002 akan main di Jerman. Nah, berarti lagi-lagi NFL Bayern Munchen ya? Iya, di stadionnya Bayern Munchen di Sama Allianz Arena. Di kota Frankfurt juga ya, jadi 2 kota Iya. di Jerman. Frankfurt tapi nanti nyusul di 2023. Jadi jadi 2022 di Munich dulu di Allianz Arena, pasti udah tahu itu stadionnya Bayern Munchen. 2023 di stadionnya Eintracht Frankfurt di Deutsche Bank Park. Nah, itu ya salah satu dari berbagai cara NFL buat meningkatkan antisipasi dan antusiasme NFL ke seluruh dunia. Tapi ya tinggal satu lagi lah nih di Asia nih. Ini kalau gue baca komen ya bilangnya jis ya. Gue sih juga maunya jis, cuman kayaknya yang nggak terlalu ini ya,
kayaknya nggak terlalu realistis ya. Mungkin kalau mau realistis di Jepang kali ya, karena kan di situ ada Tokyo Dome. Nah, tuh. Di Jepang atau enggak Karena di dulu China, NFL pernah kan. iya, karena dulu NFL pernah main di Tokyo Dome tapi pertandingan eksibisi doang, Bukan regular season. bukan regular season. Nah, karena dulu karena ya di Jepang juga itu kan pasti dari kalian yang banyak nonton NFL kan alasannya baca Eye Shield Gun. Oh Kenapa? iya benar. Baca Eye Shield. Nah, nanti Inspirasi dari Eye Shield ya. iya. Terus apa-apa passing NFL bilang ini apa Devil Bat apa gua enggak baca sih sumpah. Eye Shield maaf. Pasti Pak dia kait-kaitin sama jurus-jurusnya Eye Shield tuh udah kan pasti kan. Jadi kalau mau sih hasilnya ya di Jepang ya atau di Korea maybe. China. Korea Ya, Korea juga bisa nanti halftime show-nya BTS mungkin. Bisa jadi ya. Enggak, gua enggak ngatain BTS, tapi emang BTS emang boy band besar ya, bisa aja terjadi. Bisa aja BTS jadi halftime show performernya nanti buat di Super Bowl berapa lah, mungkin tahun depan. Blackpink misalkan. Blackpink ya. Tapi itu lebih Bisa mungkin sih aja. daripada NFL-nya main di Korea, lebih memungkinkan BTS atau Blackpink jadi Super Bowl halftime show sih. Nah, Oke. itu bisa jadi apalagi kan Lebih memungkinkan deh. Iya. apalagi kan kemarin juga pas di SoFi sempet BTS konser. Ini kenapa kita bahas K-pop jadinya? Beda nih. keluar topik nih. Jadi, nah itu berita NFL ya yang kemarin udah di-post sama ya beberapa coaching ya. Oh iya, ini ya pelatihnya Saints ya, Pelatihnya Saints ini naik promosi defensive coordinatornya Dennis Allen. Nah, gue mau nanya dulu ke Atli sebelum kita bahas preview ini. Menurut lu ngepromosiin Dennis Allen jadi head coach-nya Saints keputusannya bagus gak? Karena kan Dennis Allen kan sempat jadi ini ya emergency head coach ya pas Sean Payton kena COVID dan menang. Iya. Ya kan? Tapi menurut lu keputusan yang bagus gak buat Saints ngepromosiin Dennis Allen jadi defensive coordinator? Karena kan dulu dia sempat jadi head coach di Raiders ya. Yes, setelah Tapi hasilnya ya kan. Cuman ya kan sekarang kan kemarin-kemarin udah di bawah Sean Payton, jadi mungkin ajarannya lebih bagus gitu ya. Nah, tapi gimana komentar lo? Nah, kalau menurut gue sih Dennis Allen itu satu yang dia itu kan kandidat dari beberapa sebenarnya kalau sebelum Sean Payton bilang pensiun tuh banyak yang bilang kalau misalnya nanti dia pensiun itu bisa jadi Dennis Allen tuh yang akan gantiin gitu loh. Nah, kenapa? Karena basically sih dia tuh improving our defense gitu ya sejak 2000 berapa tuh sejak dia jadi DC itu. Dia tuh udah improving our defense banget dari yang mungkin dulu kita juga tahu ya. Tuh Oka pasti banyak tahu nih tuh ke zaman-zamannya 2013 tuh yang Bounty Gate ya. Habis Bounty Gate ya. Itu kan defense-nya hancur lebur banget kan. Terus gak lama kemudian ya Dennis Allen tuh dia dari posisi apa dulu kemudian dia naik jadi DC. Nah gitu tuh dia udah improving banget dan memang udah kebukti juga gitu loh. Dia waktu pas Sean Payton kemarin COVID itu kan ketemu Buccaneers. Terus ya walaupun itu menurut gue pertandingan yang ajaib banget itu cuman menang dari 3 kali field goal terus kayak ya dari itu pun kayak hampir separuh offense-nya Bucks juga injured tuh itu. Kita ada Godwin, STR, SUL, hamstring tuh Fournette sama Evans hamstring gitu. Jadi tapi at the end of the day waktu itu menang itu menurut gua ajaib juga dan sih tahun kemarin juga kan Sean Payton sempat kena COVID ya. Itu dia jadi barengan sama special team coach itu jadi play caller-nya langsung main juga. Jadi ya interesting. Iya kan. Ini kalau gua cek infonya Dennis Allen jadi defensive coordinatornya Saints dari musim 2015. Nah, satu lagi. Timnya Oka akhirnya dapat head coach ya. Lovie. Dan promosi juga nih Lovie Smith dari defensive coordinatornya Texans jadi head coach. Lovie Smith itu udah 2 kali jadi head coach. Dulunya pernah jadi head coachnya Bears yang pas itu masuk Super Bowl dengan QB-nya Rex Grossman. Gua pas nonton Rex Grossman, siapa ini Rex Grossman? Kayaknya nggak berbunyinya kurang enak ya. Peyton Manning versus Rex Grossman gitu loh. Iya anjir, masih mending siapa gitu ya.
Jelas emang. Rex Grossman loh. Nah, sama dulu sebelum dia jadi head coachnya Bears, dia pernah jadi head coachnya Buccaneers ya. Nah, Kak, gimana komentar lo? Menurut gue sih pilihannya antara dua ya, antara Brian Flores sama juga Lovie Smith. Soalnya kalau dari based on interviewnya, dan dengan kasusnya Brian Flores ya yang mungkin itu, buat Texans bisa baca gitu, sendiri ya itu bisa baca sendiri. Dengan adanya kayak kasus kayak gitu ya, Texans mungkin lebih merasa kalau Lovie Smith tuh lebih aman gitu, lebih safe pick buat mereka. Dan buktinya sebenarnya Lovie Smith tuh berjasa besar di musim ini 2021, di mana dia bisa improve defense-nya dari Texans yang musim sebelumnya itu mereka paling sedikit dalam bikin takeaways dengan hanya 9 kali, sedangkan musim ini tuh Texans itu masuk top 10 dalam takeaway defense. Mereka udah bikin 25 turnovers, banyakkan interception juga. Jadi overall defensive terlihat banget improve-nya dengan adanya Lovie Smith. Nah, apakah Lovie Smith ini ketika udah jadi head coach bisa pertahanin defense-nya atau bahkan meningkatkan lagi performa defense-nya, atau justru malah mengalami penurunan, ya kita lihat musim depan. But I think it's a good hire buat Texans. Terutama mereka dapat leader di locker room yang figur veteran, dan juga dia termasuk players coach juga. Jadi buat gue itu penting juga karena chemistry di locker room tuh juga harus dipertahankan sebagai head coach. Oke. Pertanyaan terakhir. Karena Lovie Smith jadi head coach, QB-nya Davis Mills apa Deshaun Watson? It's second year of Davis Mills and I will trust him. Wih, berarti Deshaun Watson udah lepas aja lah ya, udah nggak jelas lagi kan lu gimana? Ya, dia maunya mainnya sama Brian Flores, sih gimana? Oh iya, bener juga ya. Nah iya, Brian Flores sekarang gitu, yang tadi kita bilang kasusnya bisa baca sendiri ya. Oke, jadi kalau gitu ya udah kita langsung aja masuk ke Super Bowl 56 preview. Nah ini kita mulai dari tim ini ya. Sebenarnya kan gini ya, sebenarnya kan mainnya di stadionnya Rams ya kan, tapi Rams jadi designated away team karena tahun kemarin tim NFC yang jadi home. Buccaneers musim kemarin pas Super Bowl 55 jadi tim home. Nah sekarang NFC jadi away, jadi tuker-tukeran kalau Super Bowl. Jadi tahun ini NFC-nya jadi tim tandang, tahun depan jadi tim kandang gitu. Jadi kita mulai dari Bengals dulu ya. Ini Bengals yang juara AFC North dengan rekor 10-7. Terus ya lu lihat lah ya, Burrow sama Ja'Marr Chase yang awalnya ini kan sempat didebatin, udah tahu OL-nya Burrow busuk, kenapa ambilnya Ja'Marr Chase bukannya OL. Ternyata kan justru mainnya lebih bagus. Nah, buat lu pas ngeliat combo Burrow Ja'Marr Chase yang balik lagi ya setelah musim gilanya LSU tahun 2019 itu yang gila sih itu berdua ya. Itu reaksi lu gimana? Apakah kadang kita harus percaya sama proses, atau ya emang Burrow Chase emang duo soulmate-nya nggak bisa dilepas apa gimana? Karena kan yang tadi gue bilang kan tadi awalnya, kok ngambil OL, mau lihat Burrow cedera lagi. Kemarin kan Burrow udah cedera parah. Sama Ja'Marr Chase mainnya udah gila tuh berdua. Gimana reaksi? Jadi waktu pas awal Ja'Marr Chase diambil itu, gue masih ingat banget gue lagi nyetir. Jadi kayak gue baru balik dari kayak rapat gitu, terus kan sambil streaming gitu kan. Nah terus pas pengumuman kelima itu kan sempet yang banyak analis kayak bilang ya mendingan Snap Powell atau Ja'Marr Chase gitu kan. Nah Ja'Marr Chase itu kan kayak udah di campaign banget sama Burrow, udah ambil aja gitu kan. Tapi gue waktu itu gue mikir kayak nggak mungkin gitu loh. Sayang aja kan udah ada T. Higgins, sudah ada Tyler Boyd gitu kan. Kayak ngapain gitu loh masih ngambil Ja'Marr Chase terus ya, dan kayaknya masih ronde kedua masih bisa ngambil Terrace Marshall tuh. Itu juga kan Terrace Marshall tuh WR ketiganya LSU ya. LSU ya. Nah, kemudian pas waktu dia akhirnya diambil Ja'Marr Chase sih, waktu itu gue kaget sih, gue kayak sampai damn gitu, kayak what the hell are they thinking gitu loh. Terus gue mikir-mikir lagi, tapi
ini kan sebenarnya Bengals ya. As you may know ya, awalnya Bengals kan gitu always Bengals always bungles their picks. Terus habis itu di ronde kedua kan ngambil siapa ya? Kayak ngambil center apa ngambil guard gitu Bu. Mereka ngambil guard dari Clemson gitu kalau salah, Jason Carman. Nah, udah kita bisa tackle ya. Jason Carman itu kan. Nah, Carman itu tadi yang kita udah sempat bahas itu tadi. Itu tuh dia kurang. Dia kan sempat injured ya. Sempat injured ya. Dan akhirnya kan sebenarnya itu udah ada tuh waktu itu tuh. Udah ada tackle-nya juga udah ada yang udah jadi main line gitu. Jadi kayak ya udah dia kayak cuma jadi pelapis kedua doang gitu. Dan waktu masih ada siapa senternya Chiefs ya gitu ya. Masih bisa keambil tuh gitu. Tapi akhirnya pas preseason juga Chase juga kan kayak ngeselin banget gitu ya, dia kayak banyak banget dropsnya. Yang dia sempat bilang kan yang dia bilang di ini kan di apa namanya di boleh kegedean NFL nggak bisa nangkep. Ternyata nih main gamesnya gini ya bilangnya ya. Oke. Ditipu ya. Dan waktu itu banyak banget ya kan, kita juga main fantasy ya, waktu itu banyak banget yang nggak mau ngambil Ja'Marr Chase gara-gara bilang tuh Ja'Marr Chase kayaknya bakal bust gitu. Ternyata gila. Buset. 2020 di break sama Justin Jefferson, rookie WR reception, 2021 ya Ja'Marr Chase langsung break lagi. Gila. Makanya kan. Kalau gue kutip dari Zero Bus itu, ada alasannya kenapa Justin Jefferson itu jadi WR 2. Dan alasannya itu ada Ja'Marr Chase. Gitu. Nah untuk Super Bowl sekarang ya, kalau menurut gua itu connection mereka edan sih. Menurut gua dia makanya tuh, gila kan. Dia tuh bisa Burrow itu kayak udah ada chemistry itu udah bagus banget gitu loh, dan dia tuh bisa tahu kayak ini kira-kira nih Ja'Marr Chase ini bakal mau behind the cornerback atau dia mau ngalahin cornerback even before the ball is even snap gitu loh. Jadi pas udah snap itu karena gini, Bengals itu kan awalnya sebenarnya nggak bisa dibilang bagus banget ya. Dia itu kalau di PFF itu 20-50 kalau nggak salah di pressures gitu, dan ya kita juga tahu waktu pas Titans itu kan lawan Titans di division gitu ya, dia breaking sack record gitu loh, tapi masih bisa menang gitu karena waktu itu ada defense effortnya juga, dan Tannehill juga yang rada-rada mainnya benar-benar fraud banget gitu. Iya makanya sudah saya duga. Nah gara-gara OL kurang bagus akhirnya yang waktu compensate-nya itu Burrow dia itu lemparnya lebih cepat gitu loh, dia itu salah satu QB yang lemparnya menurut gue itu hitungannya cepat gitu loh. Jadi dia take quick decision, ditambah memang Ja'Marr Chase-nya sendiri itu memang ya dia punya physicalnya bagus, larinya kencang. Nah itu bisa open approach dengan bagus gitu. Nah kalau Ja'Marr Chase-nya dijaga ya sisi lain ada T. Higgins yang kita tahu juga waktu lawan siapa ya week 15 itu tuh meledak banget. Iya T. Higgins gila ya pas week 15 gila, kayak what the hell itu dia tahu jadi awesome banget. Kalau misalnya gue dijaga ada Taylor Boyd gitu. Gitu sih. Menurut gue sih intinya yang jadi key-nya itu adalah connection-nya Burrow sama Ja'Marr Chase. Gitu sih. Oke. Nah, buat di defense, gue mau nanya ini dulu mantan pemain Saints ya. Trey Hendrickson. Gue jujur ya, gue nelen ludah gue sendiri. Tadinya gue bilang Trey Hendrickson ini one season wonder doang. Bagus lagi Trey Hendrickson-nya ya. Maaf ya. Ini Trey Hendrickson aja musim ini bikin 14,0 sack loh. Career high lagi. Tim high loh, iya. Career high juga nggak salah ya? Career high. Iya betul. Career high. Itu dia 12 sacks kemarin. Sorry. Kemarin pas sama Saints dia 13,5. 13,5 ya. Tinggi setengah sack. Gue nanya dulu pertanyaan ya buat kuliah ya. Lu setelah lihat Trey Hendrickson tetap bagus di Bengals, kangen gak ya? Kangen gak lo sama Trey Hendrickson? Jujur sih, iya. Gila sih. Pagi Trey Hendrickson masuk Pro Bowl lagi. Iya masuk Pro Bowl, gila sih. Itu kan dia waktu pas di Saints itu kan dia underrated banget ya, karena kan sisinya ada Cam Jordan.
Nah, terus ada waktu itu kan ada first round pick juga ya. Davenport. Marcus Davenport. Mark Davenport ya kan. Nah, itu ya. Jadi urutannya tuh waktu itu di sebelah kiri itu ada Marcus Davenport, sebelah kanan tuh Cameron Jordan. Di depan kita pakai 4-3 kan. 4-3 ya. Ya, pakai 4-3. Nah, kemudian ada DT-nya 2. Ada itu. Nah, kemudian dan di situ baru meledaknya itu Anderson itu kan akhirnya kan setelah dia ngambil Davenport itu kan Davenport enggak sering cedera ya. Dia sering cedera ya. Akhirnya ya udah kita Anderson ya udah sering kasih main. Ternyata tahun kemarin 13,5. Dan itu pun gue kayak waktu awal-awal juga gue juga sama kayak lu, gue bilang aduh ini kan itu udah karir ya, udah kontrak year, jangan-jangan dia meledaknya gara-gara kontrak year doang gitu. Dan kayak gue kayak self hoping nih jangan sampai dia di Bengals meledak gitu. Nggak tahu aja dilanjutin di Bengals. Iya gila, dia di kanan kirinya ada Sam Hubbard. Nah iya ada Sam Hubbard tuh. Nah Sam Hubbard juga jadi kayak kiri kanan itu kencang banget bos. Aduh. Iya jadi ini ya Pak, kan gue sempat bilang ya, ini Bengals ini dia filosofinya offense-nya muda, defense-nya dibayar mahal kan, ya kan? Ada beberapa free agent yang dibayar mahal kayak Hendrickson, terus mantan pemain gue lagi Mike Hilton juga, Mike Hilton sih Terus juga siapa namanya? Chidobe Awuzie kan dari mainnya Cowboys. bagus. Iya kan dari Awuzie dari Cowboys kan mainnya bagus tuh Chidobe Awuzie. Jadi nih ternyata taktiknya Bengals efektif juga ya emang. Gue kan sempat bilang tuh ya, ini kayak di Steelers juga nih paling juga weaponnya siklus 4 tahun. Mungkin Bengals kayaknya juga ada yang kena siklus 4 tahun. Mungkin jangan-jangan T. Higgins ntar dilepas. Nggak tahu deh, ntar dilihat aja ya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena kan yang paling senior kan Tyler Boyd kalau nggak salah ya. Iya kan? Tyler Boyd aja udah main dari musim 2016. Ya. Jadi ya siapa tahu salah satu dilepas kan karena siklus 4 tahunan kan. Abisnya Joe Burrow, menurut gue ya Joe Burrow juara nggak juara pun pasti bakal minta kontrak per tahunnya 40 juta. Karena kan QB lain juga pada minta 40 juta, ya kan? Otomatis, ya kan? Jadi ya siap-siap aja salah satu dikorbanin walaupun cap salary cap-nya naik gitu. Satu lagi, Ed, menurut lu dari defense-nya Bengals selain Trey Hendrickson, siapa pemain yang impact-nya paling gede di defense-nya Bengals ini? Yang ya kita kan pasti awal musim ngeremehin Bengals kan, yalah Bengals lagi. Itu juga di bandar Las Vegas kan, Bengals nih mah overnya tinggi banget. Masuk Super Bowl. Tapi dari defense-nya deh. Kalau offense kan pasti ya, lu tau lah ya siapa yang paling disorot. Nah, ini kan masalahnya defense-nya jarang disorot, padahal kan udah ada Trey Hendrickson dan yang lainnya. Satu pemain lagi deh menurut lu impact-nya gede di defense Bengals musim ini siapa? Oke, Jesse Bates III. Let's go boy Kak. That's my boy. That's our boy. Gue Bengals, gue jujur gue suka cara mainnya Jesse Bates sih, beneran. Kenapa Jesse Bates? Athletic, his coverage is really good. Itu simple reason. Dan dia itu menurut gue ya, dia itu he's really underrated. Itu karena pasti kalau di AFC itu kan kita tahu ini kan tahun ini simply saying this is AFC year. Gitu loh, dan itu banyak banget juga kan yang berkualitas banget ya. Iya, banyak banget. Betul banget. Nah, kemudian kayak mau out of nowhere dari tahun kemarin gitu kan. Sempat juga masuk ke kolomnya Oka tuh yang dia jadi one of the underrated gitu. Nah, dari situ gue juga gue ngikutin terus kayak perkembangan karirnya gitu dan wow. He's been really something. Iya. Dia dari rookie season aja udah bikin 111 combine tackle loh. Tackle-nya 111 gila. Iya. Keren banget. Iya. Dan emang underrated. Cuman ini kan gue iseng-iseng baca beritanya Jesse Bates ya. Katanya ada rumor Jesse Bates bakalan keluar dari Bengals nih. Nyari kontrak gede itu. Iya, minta kontrak gede sih otomatis sih. Iya kan. Tapi ya kita lihat siapa yang bakal ngambil, karena kalau menurut gue kalau ada yang ngambil Jesse Bates ini wah. Ini pinter nih yang ngambil Jesse Bates sih kalau misalnya beneran keluar ya. Oke. Nah, sekarang gue ke tim yang harus main kandang tapi dijadiin
tim tandang ini. Los Angeles Rams tuh anjir langsung gini tuh. Tuh langsung gini anjir. Los Angeles Rams. Goy. Good. Yuk, lu pas tahun kemarin Jared Goff di trade buat Matthew Stafford, reaksi lu gimana? Masih Juara. langsung bilang juara tahun kemarin. Wow, anjir. Kenapa? Coba lu ini dong, lu ungkapin dong gimana perasaan lu selama Rams sama Goff ini gimana? Jujur. Kalau ngelihat Jared Goff tuh itu ibaratkan tuh perasaan yang benci tapi sayang gitu loh. Iya. Gue sebel banget sama tuh orang atu, tapi entah kenapa gue pengen lihat tuh orang sukses. Nah itulah Jared Goff tuh gitu. Mau dibilang tim ini nggak bisa sukses dengan quarterbacknya Jared Goff, tapi masuk Super Bowl. Iya, Super Bowl 53 ya. Nah, betul, tapi mencret di playoff-nya dan nggak masuk playoff juga gara-gara dia kan. Buat lah nih orang. Tapi cinta. Tapi cinta bener. Kok ketemu pengen gue toyorin tuh sambil bilang anjing, untung sayang. Jared Goff. Tetap Jared Goff tetap di hati. Nah, tapi kan Stafford lu udah bilang kan langsung juara. Nah, ini Stafford masuk. Tiba-tiba nih ada satu pemain nih yang ya dari rookie season sampai sebelum 2021 kan mainnya udah lumayan. Tiba-tiba 2021 mainnya udah kayak orang kayak kesetanan ini. Si nomor 10 ini. Cooper Kupp. Anjir lu reaksi lu gimana tuh Cooper Kupp mainnya? Gila sih kalau lu main fantasy punya Cooper Kupp. Udah lu set and forget kecuali pas bye week. Gila. Jawabanku balik lagi, quarterback-nya ganti, udah. Jago. Berarti gara-gara Stafford ya? Betul, udah absa Megatron sejago itu emang karena Megatron jago plus ada Matthew Stafford. Cooper Kupp kembali, Cooper Kupp jago ditambah Stafford ditambah jago gitu. Oh, nah benar. Gitu. Benar. Tapi lu ini enggak? Tapi lu kaget gak liat Cooper Kupp bisa sampai triple crown gitu? Jujur kaget sih, gue ngarepinnya malah justru yang akan meledak Woods kan. Woods iya makanya kan. Gue ngarepinnya cedera Woods, kan? Cedera apes ya. Semoga cepat sembuh. Robert kalau nonton, gue doain. tapi Robert Woods cedera, ambilnya OBJ mainnya bagus. Alhamdulillah, itu beneran definisi yang untung mainnya bagus karena gue sendiri sebagai fans Rams sudah skeptis ya pas OBJ diambil. Di mana ada OBJ kan di situ ada drama. Nah, iya itu kan di Giants foto kapal sebelum pertandingan playoff. Di Browns sudah nggak usah kita bahas lah, udah kebanyakan ceritanya kan tapi bapaknya ikutan. Iya. Masuk Rams, aduh udah nih pemain diva bisa dibilang gitu. Kotanya Los Angeles, isinya juga kayak dia semua lagi. Iya. Sampai pelatihnya kayak dia kan diva juga ya. Iya. Ternyata masih kalah sinarnya dia sama Coach McVay. Jadi udahlah. Tapi ini gue juga sama satu lagi sih yang di Rams ya. Itu Cam Akers ke Kang Pijit siapa ya? Cepet banget. Berapa bulan tuh? Dia ke Pondok Kelapa ke Guru Singa. Urut nggak sakit, tiba-tiba perbannya jadi hitam. Anjir, gue juga baru tahu Torn Achilles bisa secepat itu. Iya makanya. Anjir. Achilles kan biasanya setahun. Ini bisa 5-6 bulan, gimana cerita sih? Tapi emang belum full sih kalau gue dari ngeliat cara mainnya Cam Akers yang biasanya tabrak tubruk gas terus sekarang jadi lebih yang ngerem dikit lah. Lebih ngerem dikit ya? Ada ngeri ya? Masih rada ngeri, belum sehat-sehat banget, cuma udah oke lah. Sakti tuh dokternya tuh boleh tuh. Nah, sekarang kita ke defense. Aaron Donald. Apa yang mau dibahas Aaron Donald? Gak usah dibahas Aaron Donald ya, ini aja deh. Gak usah, Aaron Donald malah quiet musim ini kok. Gak usah lah. Standarnya Aaron Donald aja quiet ya sekarang. Untuk standar Aaron Donald ini gak sebagus yang sebelum-sebelumnya. Tapi masuk Super Bowl ya dimaafin lah udah. Ya musim lalu kan udah menang Dipoy juga kan Aaron Donald. Sekarang Dipoynya pemain gua. Giliran dong. Udah nyamain rekor nih. Gua udah emosi 2 musim nih. Kalau dapet. Besok sekarang biarin temen-temennya nge-carry Donald. Oke. Nah, karena lu bahas temen-temennya, gue mau nanya tandemnya nih yang kemarin baru dapat dari Broncos nih, Von Miller. Tapi gue mau nanya dulu, menurut tuh Von Miller
dampak impactnya ke defense-nya Rams tinggi nggak? Tinggi-tinggi banget juga enggak, tapi gue bisa ngebandingin seperti zaman 2018 tuh masih ada Ndamukong Kongsu kan, lumayan Ndamukong Kongsu ya. buat nge-spread coverage-nya supaya Donald-nya nggak di double team banget, jadi ada pecahannya lah. Karena dengan Michael Brockers dan Greg Gaines sudah terbukti gagal. Brockers. Ya, jadinya udah ya di Detroit Lions sana udah deh. Lions ya. Dia kerja di Mom Spaghetti-nya Eminem kok nggak salah deh. Sekarang ini nih terakhir gue. Yep. Sebelum kita ini ya, sebelum gue mau nanyain apa yang harus dilakukan masing-masing tim buat juara nih. Terakhir ini defensive back Rams-nya kan mau abis ya. Betul, Jordan Fuller cedera, Taylor cedera. Betul. Ngesign pemain yang udah pensiun tapi kemarin mainnya bagus lagi tuh Eric Weddle. Itu namanya kalau lo taruh pelatih suruh main bentuknya gitu tuh. Oh, oke. Pelatih lo suruh main, masih bisa main gitu ya, pelatih yang masih seger lah. Lo suruh main gitu bentuknya. Iya. Ya, jangan heran lah nanti nggak lama dari sekarang Eric Weddle akan jadi entah defensive back coach lah atau defensive coordinator bisa jadi itu. Itu orang pinter bos. Bener juga ya. Udah bayangin nih ya defensive coordinatornya Rams kan udah sering diinterview sama tim lainnya si Raheem Morris ya kan, offensive coordinatornya udah pindah bahkan waktu di Buccaneers kan. Iya Pak. Kalau OC-nya kan udah pindah ke Vikings ya kan? Ya kan Vikings ya kan, Kevin O'Connell. Ada yang pindah ke Green Bay juga jadi head coach. Cuma kalau di championship games bego ada tuh. Biarin aja. Biasaan ya. Ada yang nyebrang ke sebelah jadi head coach, ketemu lagi di Super Bowl. Nggak apa-apa, biarin aja. Iya nih McVay trinya ya jangan-jangan nih lama-lama kayak Belichick ya, lu boleh pergi kemana tapi lawan gue nggak bakal bisa lu. Tapi gue ngeliatnya lebih ke trinya Shanahan sih, ini bukan trinya McVay karena McVay trinya Shanahan ya, iya trinya Shanahan. Bawahannya Mike Shanahan, Kyle Shanahan kan dua-duanya dia ngikut tuh. Iya, benar. Washington ya gue. Washington ini siap dan itu komandan. Yoi. Nah, oke. Sekarang kita gue mau nanya ini nih. Oke, buat masing-masing tim ya. Buat Ed dulu. Apa yang harus gue kalau misalnya prediksi pemenang pasti ya pilihannya inilah ya tim yang dijagoin ya. Gue mau nanya apa yang harus dilakukan ya. Apa yang harus dilakukan Bengals buat juara Super Bowl 56? Karena kan seperti yang lu ketahuin kan, OL-nya bolong, tapi Burrow Chase duo nggak habis-habis. Ditambah juga kita belum sempat ngebahas ya running back-nya Joe Mixon, dual threat-nya rada suka ngeri ya kan. Nah tapi menurut lu Ed, apa yang harus dilakukan sama Cincinnati Bengals buat dapetin cincin pertamanya dalam sejarah setelah 2 kali Super Bowl kemarin kalah sama Joe Montana tuh. Yoi. Itu gokil. Itu zaman Joe Montana. Iya, parah itu. Belum lahir gue. Belum ada juga. Kita belum ada kayak. Kita belum ada kuliah deh kayaknya. Kita belum ada gitu. Nah, gimana kalau menurut lu? Apa yang harus dilakukan Bengals? Basically sih gini sih ya, kalau misalnya kita bisa main kayak waktu ngelawan Chiefs di second half, itu ada chance untuk menang. Gitu. Nah gini, kalau gue ngelihat ya dari evaluating kayak sejauh ini playoff itu mainnya itu awal-awal itu pasti shaky banget gitu loh. Dan berapa kali kan akhirnya situ sampai hampir 3 kali kan itu saved by Evan McPherson gitu loh. Jadi kayak last kick of the game terus masuk. Nah tapi sementara sebelum itu mainnya juga gitu loh. Jadi kayak antara less confidence atau gimana gitu. Dan itu akhirnya waktu pas lawan Chiefs itu kelihatan banget ya, itu 21-10 di first quarter. Dan itu tuh menurut gua selama ini tuh Bengals itu kayak semi build out gitu loh sama defense. Jadi kalau ini namanya tadi kita udah ngambil contoh ya kan Tannehill 3 kali ya intercepted dan mainnya juga ya overall jelek ya. Dan itu Derrick Henry juga kan dipaksain banget tuh main tuh. Gue inget banget. Iya, Mbak. Dipaksain banget mainnya.
kira juga ya itu oke lah kita bisa CL nahan. Nah tapi waktu pas lawan Chiefs itu awal-awal itu kan bener-bener run ragged banget sampai 21-3 sebelum sama J. Perry bikin touchdown. Iya gila. Nah untung waktu yang pas sebelum halftime itu ada Tyreek Hill tuh yang dia main jet sweep. Oh iya yang kita kelama mantan pemain lu ya yang banyak bacot tuh sekarang tuh Eli Ya, Eli Apple tuh. Bacot banget sekarang. Nah itu kalau misalnya kita mainnya kayak awal-awal gitu ya, itu sih menurut gue susah. Tapi kalau misalnya kita bisa main kayak Chiefs, nah jadi gini kalau gue ngeliat ya waktu pas awal-awal itu Burrow tuh kayak kurang tenang gitu. Nah terus tapi pas lagi quarter 2 mungkin kayak udah dikasih pep talk gitu sama Zeke Taylor. Akhirnya dia, jadi kuncinya tuh di situ, kuncinya tuh selama Burrow masih bisa jaga swag-nya, selama dia kayak trust everything in Joe Burrow aja. Gitu. Iya sih. Itu bisa. Gitu. Karena kunciannya itu di situ dari zaman dia di LSU itu kan dia itu dari semenjak di tackle ya lawan USC Knights. Oh iya. USC apa Penn State yang sampai ya gue UCF. nonton UCF apa sih ya? Gue nonton yang di UCF Sports Knights Center kalau yang salah ya. Iya semenjak di tackle itu sampai dibilang kayak bilang rasain lo gitu kan. Iya. Terus dia nunduk sakit atau ibaratnya kayak a tackle change a man gitu ya. Iya, nah di situ tuh itu benar. Nah di situ dia langsung kayak apa ya? Dari sejak situ dia kayak always win all dari college games gitu dan dia tuh I think one of the swaggiest quarterback yang sekarang between 32 teams ya. Iya, benar. Dari gaya berpakaian kayak cara dia ngomong. Iya. Dan ya karena Very cool. ini Burrow swag-nya ada, mainnya bagus, jadi idola baru yang baru nonton NFL sekarang ya. Karena gue lihat nih fansnya Bengals mulai banyak ini karena Burrow. Ya kan dan bagus. Nggak apa. Lanjut. Betul. Gitu. Nah, terus yang kedua kalau misalnya pengen bisa juara itu kuncinya juga itu adalah buat Matthew Stafford main hero ball. Oh, lari-lari kiri kanan gitu. ya, kayak ala-ala Lari kiri kanan. Mahomes ya. Lari kiri kanan dan buat dia lempar deep ball. Karena Oke. selama ini kalau gue lihat itu kan akhir regular seasonnya Matthew Stafford itu menurut gue kurang begitu bagus ya. Gitu karena dia itu cukup banyak bikin interception dan which is salah satu interceptionnya yang bikin Saints jadi nggak lolos waktu lawan 49ers. Oh iya. Waktu dan sana. Karena waktu itu kalau 49ers kalah kita Saints lolos. Nah itu dia ketahuan banget kalau misalnya dia itu udah win close game itu dia bisa keluar Detroit Matthew Stafford-nya yang dia ngerasa bahwa ini kayaknya bisa nyelamatin tim ini cuma gua doang gitu. Dan akhirnya waktu itu dia deep throw ke OBJ-nya di tackle keambil dolanya udah sekian gitu loh. Nah itu menurut gua karena kalau bisa ngasih pressure segede itu bisa sih mudah-mudahan lah untuk juara gitu sih. Oke. Nah, terakhir Yup. menurut lu nih demi Aaron Donald dapet ring deh. Aduh, kasihan juga deh kemarin 5-3 padahal udah nyerang Tom Brady tapi ya nggak kena sack juga ya. Sekarang nih di Rams tuh cuma ada 2 pemain yang udah punya ring loh sebenarnya. Ada Von Miller sama ada Sonny Michel. Jadi Oh yang sisanya tuh iya, pada bener udah dapet ring juga ya. Oh iya, bener juga ya. nih. Nah, tapi menurut lu Yup. Rams harus ngapain biar jadi tim kedua dalam sejarah NFL yang bisa juara di kandangnya sendiri nih? Pertama kalau menurut gua protect Matthew Stafford at all cost. Oke. Karena ini ya. Dengan apa yang dikatakan Om Medley tadi, itu orang ya ada setujunya gue nih orang kalau udah merasa tertekan, udah merasa di sini gue harus menangin. Kadang-kadang suka lupa kalau dia main sama OBJ sama Cooper Cup bukan sama Amon-Ra St. Brown dan yang lain-lain di Lions itu kan. Ya, itu. benar. Dan yang kedua, Bengals ini bisa dibilang offensive lineman-nya kan jelek. Nah disitulah tugasnya 4 orang di depan di garis defense itu gimana caranya bikin Burrow nggak nyaman lempar. Kasarnya tumprek lah itu Burrow. Kalau Burrow-nya ketumprek, bola nggak akan nyampe ke Ja'Marr Chase ya dong. Iya. Oke. Yang ketiga ya coachnya juga harus tenang. Kan sebenarnya permasalahan di Super Bowl 53 kemarin yang 13-3 selainnya karena quarterback-nya Jared Goff. yang mulia Goff. Terus.
Ya, coachnya bengong aja udah dari quarter 3 sampai quarter 4. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu sih. Iya sih. Nah, Itu. satu lagi. Yok, yang gue mau tanya ini menurut gue nih ya. Dari tadi kita belum bahas satu pemain ini, tapi ini yang harus ditonton banget sih. Cooper Kupp ngelawan Jalen Ramsey. Cooper Kupp lawan Jalen Ramsey. Cooper Kupp satu tim sendiri. Jalen Ramsey lawan Maksudnya Jalen Jamar Ramsey lawan Jamar Chase. Nah, Kok itu satu dia. tim lawan sendiri, sorry. Jalen Ramsey lawan Jamar Chase ini mesti ngapain nih Ramsey buat berhentiin si rookie yang mainnya udah kayak veteran ini. Jujur gue sama Ramsey sendiri gue bingung ya nih orang. Kadang kalau tombol switch-nya lagi nyala, ngejagainnya oke kan kayak yang dilakukan ke Justin Jefferson gitu. Kadang kalau lagi dongo, dipanggang sama si macem-macem wide receiver itu. Jadi ya, udahlah kalau sama Ramsey udahlah lo main aja deh sebisa lo, semaksimal lo, serahkan kepada Donald Miller, Gain sama Ashan Robinson di depan lah sama Leonard Floyd buat ngacak-ngacak Joe Burrow. Gue nggak ngarepin lo bakal nge-break pass ke Jamar Chase atau ngancurin segala macem passing itu buat jadi interception lah, udahlah lupakan. Nggak ngarep apa-apa gue. Oke. Kalau ini terakhir kalau K-Makers gimana? Apakah harus mulai kembali ke yang biasa kasih K-Makers lari sama lempar sama nangkep bola? Gue masih belum yakin K-Makers bisa nge-carry tanggung jawab sebesar itu sih. Jadi serahkan pada Mitchell dan Cooper Kupp aja lah mau BJ. Biarkan Akers main seperlunya aja. Ya mungkin ada lah momen-momen di mana dia juga harus lebih sedikit di-push karena kan Higbee juga nggak bisa full tuh. Iya. Sejauh ini gue baca berita katanya Higbee kemungkinan out ya karena belum latihan ya. Betul, karena yang dipakai juga masih Kendall Blanton kan dari kemarin. Itu juga benar. gue kagak kenal, tiba-tiba touchdown lawan Bucks. Ya udahlah. Udah yang penting bisa touchdown ya nambah skor. Yang penting di red zone oke lah. Oke. Nah, jadi itu preview kita buat Super Bowl 56 preview podcast kali ini. Dan lagi-lagi gue gak bakalan bilang siapa yang menang, tapi gue nanya ke satu orang aja ya kan, yang ini ya, yang udah jadi partner podcast gue dari week 1 sampai week 18. Kak, siapa yang bakalan menang Super Bowl 56? Hati nih orang Stephen A. Smith juga nih kadang-kadang nih. Prediksi gue musim ini lagi suka melenceng ya. Jadi nggak usah dimasukin hati juga sebetulnya. Nah, jadi siapa nih menang? Intinya kuncinya adalah pertarungan di line of scrimmage antara defensive line-nya Rams lawan offensive line-nya dari Bengals, karena keunggulannya Bengals ini kan paling gede ada di offense, sedangkan Rams juga lebih merata lah di antara offense dan defense. But the battle between Aaron Donald sama Bengals offensive line inilah yang jadi penentu. Kalau misalkan Aaron Donald dan teman-teman bisa menembus offensive line-nya dari Bengals, that's a no-brainer. Rams yang bakal menang. But kalau misalkan bisa nantiin impact-nya Aaron Donald, Leonard Floyd, Von Miller dan lain-lain, Bengals punya chance di sini untuk bisa jadi juara Super Bowl untuk pertama kalinya sepanjang sejarahnya mereka. Oke. Nah, jadi buat kalian siapa yang bakal juara? Apakah Cincinnati Bengals atau Los Angeles Rams? Langsung saja tulis di komen ya yang nonton. Jadi thank you Oka yang udah join, thank you Atli sama Yoga yang udah mewakili Bengals dan Rams. Nah, jadi buat kalian yang udah nonton seperti biasa, jangan lupa subscribe ke Ngoceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Sayang banget kalau ketinggalan nih, beritanya lagi rame pagi, dan tadi awal udah gue bilang kan nih NFL bakal main di Jerman. Siapa tahu ya kalau misalnya COVID-nya udah selesai. Amin. Siapa tahu lu bisa nonton ke Jerman kan? Nonton NFL loh. Lumayan kan? Dapat pengalaman yang langka gitu dalam hidup lu, nonton NFL langsung. Gue aja belum nih, gue masih berabad cuma nonton NFL di sebelah Thomas Muller duduknya nanti. Amin. Iya sebelah Thomas Muller tuh bisa tuh. Nah, terus juga jangan lupa semua sosial media kita
langsung follow di deskripsi video ini. Udah kita tulis semua, nggak usah malu-malu. Ngapain malu-malu? Dulu udah ada temen nonton NFL, udah langsung aja join. Gak usah kaku, langsung aja join. Nah ya. Terus buat yang audio nih di Spotify langsung follow biar kita upload dapat notifikasi. Jadi thank you udah nonton. See you di Super Bowl 56 review ya. Dadah semuanya, thank you. Dadah. Bye. Baik, thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast